Akhir-akhir ini beberapa kanal berita banyak beritain wifi. Isinya sih pada positif semua ya. Ya rata-rata positif semua sih. Dari yang menang lelang sampai berita mau kolaborasi sama Qualcomm. Yang mau saya bahas di sini sekarang ini terutama untuk para retail trader, bukan isi beritanya ya, tapi respon kita untuk ngadepin banyaknya berita positif yang berseliweran sekarang ini, dan ngajak khususnya para trader untuk berpikir realistis biar nggak jadi investor kecelakaan. Tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini melemah, IHSG melemah 1% lah, tutup di 8152.55. Outside bar pattern candle bisa dibilang ini bearish engulfing juga. Jadi seperti yang dibahas kemarin, IHSG butuh breakout tutup bertahan di atas 8288 untuk sah confirm lanjut uptrend. Jadi sekarang ini skenario yang lebih dekat adalah bikin range sideways dulu kali ya di antara 7854 sampai 8288. Kecuali IHSG breakout tuh 8288, ya udah lanjut aja ke atas lagi gitu ya. Masih oke kok ini IHSG-nya. Kalaupun memang ada koreksi lanjutan besok ya, maksudnya besok lanjut turun atau dalam waktu dekat ke depan, ini masih oke-oke aja sih IHSG-nya. Toh area 7854, 7850-an tuh butuh di breakdown dulu untuk turun lebih dalam. Kemudian di bawahnya lagi ada area 7600-an itu ya. Ya kalau breakdown 7850 arahnya ke 7600-an sih. Tetap stay safe. Strategi-strategi exitnya dan antisipasinya dijalanin ya. Stop loss, trailing stop. Jangan lupa jualan kalau udah cuan. Intinya itu sih. Kemudian kita bahas saham yang udah kasih cuan, tapi sebelum itu saya mau kasih info dulu ya. Kalau hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 ada bimbel cuan gratis jam 9.00. Link daftarnya bisa klik nanti ada di deskripsi di bawah lah. Atau bisa dari cuancommunity.com, di situ tinggal klik aja daftar bimbel cuan tanggal 25 Oktober gitu ya. Gratis, daftar aja. Kita akan bahas tentang psikologi cuan. Karena sebenarnya yang kita lawan itu adalah ego atau psikologis kita sendiri gitu ya, sebagai trader terutama, bukan si market yang kita lawan. Nah, kita akan bahas di situ. Daftar aja dulu. Kita tunggu. Oke. Kita masuk ke segmen Happy Cuan. Ada beberapa saham yang mau saya bahas nih. Ada 1, 2, 3 dulu lah ya biar nggak kepanjangan. Pertama ada ACES. Nah, ini saham yang masuk dalam list rekomendasi beberapa waktu yang lalu ya. Dibahas waktu itu area belinya yang ngantri di 426 dan 420. Dua-duanya disamperin, stop loss kalau tutup di bawah 412, nggak kena stop loss, dan target TP1 ada di 456 458. Hari ini 458 udah lunas tuh ya target TP1, dan mudah-mudahan masih bisa lanjut, tapi setidaknya harusnya juga sih udah pada TP-TP lah ya. Mudah-mudahan udah pada TP-TP. Buat yang belum jualan atau masih mau hold, itu pasang trailing stop sekarang juga di 430 lah. Kalau ke bawah 432 exit dulu aja, itu kan masih cuan juga harusnya ya. Happy cuan ACES. Yang berikutnya ada CPIN. Hari ini nyampe ke target 5200, target dari rekomendasi yang ada di tanggal 6 Oktober seingat saya. Belinya di 4770, kemudian targetnya di 5200. Lumayan buat yang masih ada barang, pasang trailing stop lah seperti biasa ya. Pasang sekarang juga di 5025 atau 5050 lah. Jadi harusnya udah bisa dibungkus dalam posisi cuan, dalam kondisi cuan dan happy cuan. Berikutnya ada Main. Main ini di spill waktu live trade siang atau pagi ya, seingat saya di kemarin tanggal 21 itu di sekitar 805 810 lah ya. Kemudian tujuan belinya itu untuk trading jangka pendek atau minimal ikut atau ambil swing jangka pendeknya aja di intraday itu. Dan hari ini tutup di 860, seenggaknya dari harga anggaplah ya 810 lah belinya, karena seingat saya tuh 805 sih. Anggaplah dari 810 ke 860 itu udah dikasih cuan 6%-an, lumayan lah ya.
ya siapa tahu sempat ada yang kejual di 870 juga, itu juga itu juga oke sekali. Setidaknya bisa jualan di 860 itu bagus, dan buat yang masih ada barang masih mau hold, pasang trailing stopnya sekarang juga di 845. Happy cuan main. Sekarang kita bahas stock ideas kemarin, ada 4 saham. Yang pertama HMSP. Hari ini melemah 3,4%. Strateginya kemarin ngantri belinya di 695. Belum dapat barang ya hari ini, saya pilih ngantri dulu aja kalau misalnya ada di posisi yang pengen beli HMSP dengan stop loss di bawah 665 dan target TP1 di 760, target TP2 di 820. Mudah-mudahan sih lancar ke 800-an lah ya ini, karena sepertinya lebih signifikan area 800-an untuk jadi area resistennya. Kemudian berikutnya ada KLPF yang strateginya masih tetap ngantri setidaknya 1160 ya, area belinya sih dari 1160, 1120 dan 1085. Stop loss sama-sama di bawah 1050. Belum dapat barang semua, ngantri aja semua. Kalau yang ada di dalam list rekomendasi itu strateginya ngantri di 1120. Ngantri di ketiga level yang tadi saya sebut boleh, salah dua atau salah satu juga nggak masalah. Sama-sama stop lossnya di bawah 1050 ya. Target TP1 di 1275, 1280 itulah. Target TP2-nya di 1400-an. Mudah-mudahan juga lancar ke 1400-an ini ya, karena lebih signifikan area 1400-an sepertinya. Tapi tetap waspada di sekitar 1270, 1280-an dulu. Next, PTBA. Si PTBA strategi kemarin itu ngantri di 2260, 2250. Karena belum disamperin sampai penutupan hari ini, ya saya masih tetap pilih ngantri ya. Kalau ada di posisi yang pengen beli PTBA tuh ngantri aja 2260 dan 2210 itu boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2170. Kemudian target TP1 ada di 24, 2440, 2450 lah ya. Mudah-mudahan dijemput kemudian lancar ke atas. Mudah-mudahan bisa nyampe 2,5 juga. Kemudian berikutnya ada Tepla. Doji candle hari ini meskipun menguat 0,7% dan strategi yang ada di list rekomendasi kemarin itu ngantri di 720, stop loss di bawah 670. Area belinya sebenarnya di 3 level ini nih, 745, 720 dan 690. Mau ngantri di ketiga level itu boleh, salah 2 atau salah 1 nggak masalah. Stop lossnya sama-sama di bawah 670 dan target TP1 ada di 825 sampai 850-an lah. Dan itu udah 4 stock ideas kemarin. Sekarang kita bahas si wifi-nya nih. Jadi gini ceritanya ya. Jadi sempet ada yang nanya lah. Ya, singkat cerita sempet ada yang nanya lah ya. Wifi padahal menang tender. Iya, memang dia menang tender, tapi kok harga sahamnya malah turun. Khususnya di beberapa hari terakhir inilah harga sahamnya turun. Kita bisa lihat sendiri nanti. Dan akhir-akhir ini memang banyak sekali berita-berita yang diberitakan oleh kanal-kanal berita gitu ya. Beritanya cenderung positif semuanya ya. Kalau kita lihat ini ada dari emitennews.com, terus masih di situ kurang dari 24 jam dia sudah ada 2 kali memberitakan si wifi. Kemudian dari Bloomberg Technos juga ada, kemudian dari IDX Channel ada, kemudian dari idnfinancials.com juga ada, CNBC ada seperti biasa, kemudian dari idxchannel.com lagi ada. Banyak lah, dari yang isinya itu menang lelang, menang tender, sampai yang mau itu tadi mau kolaborasi sama si Qualcomm gitu ya. Ini nih ya, karena apa ya, akhir-akhir ini banyak sekali berita yang isinya tuh sebenarnya positif ya, cenderung positif isinya tentang wifi yang muncul di beberapa kanal berita. Padahal kalau kita lihat harga sahamnya sendiri dari lowest price sampai highest price di 2025 itu udah naik 200% lebih. Udah sempat naik sampai 200% lebih maksud saya. Ya wajar dong kalau misalnya saya mikirnya atau cocokmologi saya adalah ada apa nih gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Sebagai retail trader saya akan mikir ini ada apa nih gitu kan. Bahkan ada ya seperti tadi yang sempat dibahas, ada satu kanal berita yang beritain 2 kali berturut-turut beritain wifi kurang dari 24 jam. Oke, yang paling penting sekarang ini supaya retail trader
nggak terjebak adalah kita harus lihat respon marketnya ya. Dan mari kita berpikir realistis sama-sama di situ. Dari sisi teknikal, otomatis kita bahas teknikalnya ya. Dari sisi teknikal, kita bisa lihat WiFi memang masih uptrend. Dengan gampang kita bisa lihat WiFi uptrend dari awal tahun aja dah. Jangan terlalu jauh ke belakang. Kita lihat, bukan jangan, tapi nggak perlu terlalu jauh ke belakang. Kita cukup lihat dari awal tahun sampai sekarang, ini bisa dengan gampang kita lihat ini WiFi uptrend. Kemudian kita bahas strukturnya dulu ya. Pullback terakhir sebagai inducement WiFi di 3140 itu udah ditembus, udah ditembus lah. Artinya high valid kebentuk yaitu di 4190. Selama WiFi belum breakout 4190, nggak ada tanda-tanda yang jelas banget kalau dia akan lanjut uptrend. Bukan akan lanjut uptrend, tapi tanda untuk lanjut, tanda kalau dia lanjutin uptrend gitu maksud saya. Lanjutin uptrend ya. Tapi uptrendnya masih bisa dipakai nih, masih intake, masih bisa dipakai, masih bisa dipakai acuan gitu. Kemudian beberapa hari terakhir, bahkan setelah berita WiFi menang tender segala macam itu muncul ya, ini malah turun, kesannya malah kayak sell on news gitu ya. Dan WiFi membal dari area-area demand, area-area yang sudah kita bahas beberapa kali waktu live Instagram, live trade pagi, live Instagram yang siang juga. Beberapa kali ada yang nanya, ini udah kita bahas, ini area ini direspon, area hijau ini ya direspon jadi support jadi support dan membal. WiFi naik. Kemudian pertanyaan yang banyak muncul adalah WiFi masih bisa naik atau enggak, masih bisa dibeli atau enggak. Oke, buat saya ketika dia udah ada ini ya, dia turun nembus ke bawah inducementnya, berarti retracement dimulai, ada peluang terkoreksi lebih dalam, dan iya memang dia sudah terkoreksi lebih dalam dari 3140 ya sampai ke 2800-an. Itu udah oke sebenarnya, dan membal berarti merespon area 2800-an ini sebagai area resisten. Kemudian kalau ditanya ini masih ada peluang naik atau enggak, saya akan perhatiin sekali area 2700-an lah, 2770, area lowest price Oktober bukan di situ ya. Ya sampai 2690 itu sih. Jika si WiFi ternyata breakdown 2700-an, ini nggak enak. Peluang untuk lanjut ke bawah itu jadi makin gede. Peluang untuk ngetes 2400-an, 2380 atau bahkan breakdown 2480 itu jadi makin gede. Tapi ketika WiFi nantinya di waktu dekat ke depan ini misalnya nih naik tutup di atas 3240 gitulah atau 3250 ya, tutupan di atas 3250 misalnya, tutup 3250 atau lebih atas itu maksud saya. Ini ada peluang ke atas nih. Ke atasnya ke berapa? Kalau kita lihat sementara ini ya, karena belum ada setup yang bisa kita tarik ibunya jadi acuan gitu untuk cari targetnya. Nah, area-area targetnya kita bisa pakai area-area sini 3900-an itu, 3930. Tapi ingat begitu ke bawah 2700 itu nggak enak. Dan kalau kita lihat strukturnya di sini, oke, low valid berarti di sini nih. Oh ya benar, nih low validnya di sini. Sebenarnya low validnya masih jauh, si WiFi itu low validnya masih jauh, dan area hijau di 2800-an ini bukan, hitungannya bukan area yang ke diskon udah lumayan gitulah ya. Kalau kita ya tarik dari bawah sampai atasnya sini nih, tengah-tengahnya tuh udah diskon udah diskon ternyata, udah diskon ya, oke lah. Boleh lah kalau dia mantul dari area 2800-an. Nah sekarang supaya kita bisa lebih berpikir realistis gitu ya, misal udah punya barang nih, saya nggak tahu modalnya berapa ya, udah punya barang, saya berasumsi karena sering dibahas area hijau ini memungkinkan untuk jadi area support, maka saya berasumsi modalnya di sekitar inilah 2800-an, 2870 atau bahkan mungkin 2900 gitu ya. Level stop lossnya boleh di 2680 gitu, di bawah 2700 lah, 2680, 2670 gitu boleh, di situ nggak apa-apa. Kalau ke bawah 2690 misalnya, ke bawah 2700 itu exit dulu, karena itu
nggak enak, ada peluang yang lebih besar dia untuk ke bawah lagi, siapa tahu ngetes area-area 2200-an lagi gitu ya, karena jauh tuh. Dan ketika breakdown 2700, peluang untuk breakdown 2400 itu jadi makin gede, makanya ada peluang yang lebih besar untuk lanjut turun ke 2200-an. Jadi ya level yang dipantau itu di 2700-an ya. Breakdown 2700 nggak ada salahnya exit. Terus kalau posisinya lagi pengen beli nih, ingat kalau misalnya lagi pengen beli, cari area beli yang sekecil mungkin, itu yang pertama. Cari area beli yang risikonya sekecil mungkin. Berarti sementara kalau misalnya kondisi sekarang ini ya, kan dia belum tutup di 3250 atau lebih atas tuh. Berarti area belinya cari di 2850 atau lebih bawah, supaya kalau ternyata apes kena stop loss, harga turun ke 2680 misalnya, kena cut loss, hilang duitnya nggak gede. Tetap ingat strategi exit dan strategi antisipasinya itu dijalanin ya. Kalau misalnya belinya udah nyangkut lah ya berarti udah ada barang, misal beli di atas 3400 atau 3400. Seingat saya tuh pernah bahas ke bawah 3140 itu ada peluang turun lebih dalam, harusnya udah exit, cut loss, sepahit-pahitnya cut loss gitulah. Dan kalau masih mau di hold, disimpan, hati-hati kalau udah ke bawah 2700 ya. Di sini kita harus bisa berpikir lebih realistis. Kalau ternyata bener ini si WIFI turun ke bawah 2700, malah breakdown 2700 ke bawah 2600 gitu ya, ya mau nggak mau harus lebih bisa berpikir realistis. Kalau pertimbangan belinya itu untuk pertimbangan belinya dari technical dan tujuan belinya hanya untuk trading, exit dulu, nggak ada salahnya, amankan pelurunya dulu. Tapi kalau misalnya tujuan belinya dari pertimbangan fundamental dan kalau udah ada barang, udah floating profit, jangan lupa pasangin tuh trailing stopnya ya, minimal trailing stopnya pasang lah ya supaya aman. Gitulah, mudah-mudahan sih membaik lagi ke atas ya, mudah-mudahan tutup di atas 3250 secepatnya supaya ada sinyal rebound yang lebih jelas. Oke, segitu dulu WIFI-nya, mudah-mudahan cukup memberi insight buat yang pengen banget mungkin beli WIFI atau ada barang dan bingung mau diapain gitu ya. Mudah-mudahan nggak pada nyangkut di modal atas supaya lebih bisa jernih mikirnya. Oke, selanjutnya sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 23 Oktober 2025. Ada 3 saham nih, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama, Cleo. Si Cleo sebenarnya sih pernah masuk ke dalam list rekomendasi ya, tapi bulan lalu. Mungkin udah ada yang punya barang, ya udah di hold dulu aja, nggak masalah. Buat yang belum punya barang dan minat, silakan ngantri di 525. Ngantri di 525 dan stop lossnya di bawah 500 gitu ya. Kalau turun dan tutup di bawah 500, tutupannya ya di bawah 500. Target TP1 ada di 575, target TP2 di 620. Mudah-mudahan sih bisa ke 620 ya. Paling nggak ke situ udah lumayan lah. Dan area 620-an memang masih sangat mungkin untuk jadi resisten. Kemudian saham yang kedua ada Humi. Buat yang kemarin lagi incer Humi nih, mungkin udah ada yang kebeli karena dia kemarin sempat ada setup, terus sempat nyamperin area atau level pre-entry hari ini ya di 127. Ya disimpan aja kalau udah ada barang, selama nggak turun dan apalagi tutup di bawah 112 masih aman simpan. Buat yang belum punya barang dan minat beli Humi, ngantri 127 dan 119 boleh, stop loss di bawah 112 ya. Dan hati-hati, perlu diperhatiin juga ini range setupnya agak lebar, jadi size-nya diatur supaya money manajemennya diatur supaya kalau misalnya apes kena stop loss nggak terlalu banyak hilang duitnya. Target TP1 ada di 159 160, mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Berikutnya ada Telkom nih.
buat yang incer Telkom dari beberapa hari yang lalu tuh ya. Kemarin sebenarnya Telkom naik tutup di 3280 tuh bagus, cuman pengennya saya tutupannya nggak terlalu tinggi di situ ya, cukup di berapa sih 3100 gitu cukup lah. Ya udah, karena tutup di 3280 ya oke juga, volumenya juga oke. Tren masih bagus, struktur masih naik. Dan ini ada setup yang kebentuk, bagus setupnya. Jadi buat yang minat beli Telkom yang belum punya barang, silahkan ngantri, boleh di 3060, 3070 boleh lah. Sekaligus dengan di 2950, 29 ya 2950 juga boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2850. Target TP1 ada di 3550, 3540 ya. Itu dulu. Ya, itu tadi 3 sambilan kami untuk besok hari Kamis 23 Oktober 2025. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai menu automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.